di Jakarta, Gubernur Papua Lukas NMB langsung dibawa ke RSPAD Jakarta. NMB menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke KPK besok. Lukas NMB tiba di RSPAD sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. NMB mendapat pengawalan ketat saat tiba di RSPAD. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, NMB dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke KPK besok siang. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keadaan Lukas NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat setibanya di Jakarta, kita terhubung dengan Galuh Pandu di RSPAD. Selamat malam, Galuh. Selamat malam, Mirva. Ya, Galuh, Dan apakah pemirsa, Anda dapat ya, informasi terkini bagaimana keadaan Lukas NMB di RSPAD? Ya, tadi kehadiran Lukas NMB Gubernur Papua di RSPAD Gatot Subroto memang dikawal secara ketat oleh tim dari KPK Brimob Polri, dan saat ini juga sejumlah kendaraan roda 4 sedang berjaga-jaga di sini. Sejumlah petugas juga dikerahkan untuk menjaga area RSPAD di pintu utama Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto, baik di dalam maupun di luar area. Pintu dari gerbang juga sudah ditutup untuk tidak bisa keluar warga, sekitar untuk bisa keluar masuk secara bebas seperti itu. Dan kami masih belum dapat informasi kapan nantinya pemeriksaan kesehatan ini selesai dilakukan. Dan memang pemeriksaan kesehatan ketika Lukas NMB ada di Manado juga sudah dikawal dengan dokter dari Manado untuk memastikan kesehatan dari Lukas NMB. Tadi terlihat kehadiran Lukas NMB juga sangat lelah sepertinya karena mungkin sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jayapura, Papua hingga ke Jakarta dan tiba malam tadi. Dan sekitar pukul 21.50 memang Lukas NMB hadir di sini untuk di dalamnya sedang terlaksana kemudian proses pemeriksaan kesehatan dari Lukas NMB tersebut. Sementara itu memang di sini situasinya cenderung kondusif, tidak ada gesekan atau kericuhan yang potensi terjadi karena ada beberapa massa pendukung dari Lukas NMB di Papua sana yang memang sempat terjadi gesekan, namun di wilayah Jakarta sampai detik ini juga masih cenderung kondusif seperti itu. Dan memang masih belum diketahui apakah setelah proses pemeriksaan ini akan diamankan di mana, karena tadi sudah sempat berwawancara dengan Karo Propam Divisi Polri Ahmad Ramadhani yang belum bisa memastikan di mana nantinya Lukas NMB akan diamankan karena masih harus akan berkoordinasi dari KPK karena kewenangan sepenuhnya akan diserahkan kepada KPK terkait dengan hal ini. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Mirva. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan yang Anda berikan langsung dari RSPAD Jakarta. Dan pemirsa, kini kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabag Pemberitaan KPK, Bapak Ali Fikri. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Pak. Pak Ali, seperti kita ketahui Lukas NMB menjalani pemeriksaan. Sakit apa yang diderita Lukas? Ya, ini untuk memastikan ya kondisi kesehatannya setelah dibawa dari Papua kemudian transit di Manado dan kemudian dibawa ke Jakarta. Tentu kan harus dipastikan kondisi kesehatannya sehingga nanti pada berikutnya dilakukan pemeriksaan secara hukum bisa dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang artinya apakah kemudian yang bersangkutan memang benar bisa mengikuti proses-proses pemeriksaan misalnya seperti itu, sehingga kami dapat mengambil kesimpulan apakah syarat subjektif objektif untuk langkah hukum berikutnya. Artinya ada beberapa syarat-syarat hukum yang harus kami lalui sehingga memastikan ketika mengambil langkah hukum itu tidak salah secara prosedur gitu kan. Baik, berarti Lukas NMB saat ini menjalani pemeriksaan bukan sakit tertentu seperti yang selama ini menjadi alasan Lukas ketika masalah kesehatan, begitu? Iya, ya tentu betul karena kami pun kan memiliki data terkait dengan kondisi kesehatan faktual dari tersangka ini ya, bahwa kemudian penasihat hukum dan dokumen yang pernah diserahkan kepada kami ketika kami melakukan pemanggilan pertama maupun kedua
dan di beberapa pemberitaan juga yang bersangkutan langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Singapura misalnya, ya tentu itu hal lain yang akan diungkapkan oleh ahli tentunya ya nanti baik dalam proses-proses persidangan ataupun dalam proses-proses pembelaannya. Tetapi secara faktual kami juga kan sudah melakukan pemeriksaan secara langsung di kediaman tersangka di Papua dan kemudian ada dokter dari KPK serta dokter dari ID. Sehingga kami juga tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Itu semua kan bagian dari rangkaian kami melakukan penilaian, asesmen terhadap yang bersangkutan mengenai kondisi kesehatan faktualnya. Terlebih yang bersangkutan juga kemudian muncul di ruang publik ketika kemudian meresmikan begitu kan beberapa proyek infrastruktur di pemerintahan Papua. Ini secara kasat mata tentu memperlihatkan yang bersangkutan baik-baik saja secara fisik begitu ya, karena bisa berjalan misalnya, bisa komunikasi, bisa kemudian mengambil keputusan dalam roda pemerintahannya misalnya seperti itu. Tentu ini bagian-bagian dari proses-proses yang nantinya akan kami lalui sebagai pertimbangan di dalam menentukan prosedur hukum. Adapun bahwa dia sakit dan mengidap penyakit itu kan harus ahli yang menyampaikan begitu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan di RSPAD itulah tentu nanti kan ada ahli yang memeriksanya dan pasti informasi itu juga akan diberikan kepada KPK begitu. Iya, Pak Ali, besok rencananya Lukas NMB akan diperiksa di KPK. Lalu kapan KPK akan merilis hasil pemeriksaan? Ya, mudah-mudahan besok siang ya kami sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat dan teman-teman media terkait dengan hasil seluruh proses penangkapan yang dilakukan tadi siang begitu ya, jam 10 lebih waktu Indonesia Barat begitu ya, sehingga memang penangkapan itu kan secara hukum minimal 1 hari dalam arti 1 kali 24 jam. Artinya ya besok kami sudah harus tentukan sikap apakah yang bersangkutan masih status sebagai orang yang ditangkapkah atau orang yang dilakukan penahanan begitu. Nah, tentu ini kami serahkan sepenuhnya nanti penyidik yang akan menganalisis dan menyimpulkan dari seluruh proses-proses yang dilalui sejak ditangkap sampai hasil dari pemeriksaan di RSPAD. Dalam artian kali ini Lukas NMB kooperatif? Iya, kalau dari mulai ditangkap sampai kemudian dilakukan pemeriksaan di RSPAD kan memang dari yang bersangkutan kooperatif begitu ya, tidak ada perlawanan secara khusus yang dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi memang kondisi di Papua sendiri ada sedikit dari simpatisan dan pendukungnya yang kemudian membuat keributan di sana. Tapi saya yakin sudah diselesaikan dengan baik oleh petugas keamanan kepolisian di sana, karena dari awal pun kami sudah melakukan koordinasi antisipasi bagaimana kemudian hal-hal yang timbul akibat penangkapan itu terjadi. Karena dari awal pun kami melakukan proses penyidikan, kami sudah melakukan koordinasi baik di Jakarta ataupun di daerah di Papua mengenai kondisi-kondisi, analisis kondisi sosial, sosiologis begitu kan masyarakat Papua itu sendiri. Sekalipun kami yakin sebagian besar dari masyarakat Papua sendiri mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya yang dilakukan oleh KPK bukan hanya penindakan, tetapi juga pasti kami lakukan pencegahan dan pendidikan anti korupsi di Papua untuk kesejahteraan bersama masyarakat Papua begitu. Program-program ya dari Papua, saya kira program-program KPK untuk Papua saya kira sudah dilakukan dalam upaya pencegahan, karena ini terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa. Tentu kami concern ke sana untuk memperbaiki sistem yang menjadi kelemahan sehingga terjadi dugaan koruptif. Baik, terima kasih Bapak Ali Fikri sudah bergabung di iNews Malam. Ali Fikri selaku Kabag Pemerintahan KPK.